Anda kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Ya, pemirsa, di segmen sebelumnya kita sudah mengulas bagaimana kemudian potensi penyebaran COVID-19 yang dikhawatirkan begitu ya oleh sejumlah pihak, terutama dari libur panjang di pekan lalu. Tapi kita coba lihat dari sisi lainnya, apakah kemudian memang di bulan ini ataupun di bulan lalu wisatawan ini cukup ramai datang ke Indonesia, terutama dari wisatawan mancanegara, dan apakah imbasnya cukup positif? Langsung saja kita ulas bersama dalam paparan grafis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama terkait dengan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara hingga September 2020. Data yang pertama yakni terkait dengan kunjungan wisatawan mancanegara terutama di tahun lalu di Januari hingga September 2019, di mana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kunjungan Wisman ini mencapai 12,1 juta orang. Sementara jika kita lihat di tahun ini Januari hingga September 2020, jumlah kunjungan Wisman ini hanya sebesar 3,562 juta. Dan ini berarti terjadi penurunan 70,57% jika kita lihat dari year on year atau dari tahun lalu. Sementara jika kita lihat di bulan September 2020 saja begitu ya secara spesifik, ini kunjungan Wisman sebanyak 153,5 ribu orang dan turun 88,95% dibandingkan September di 2019 lalu yang masih mencatatkan jumlah Wisman sebanyak 1,38 juta orang. Dan ini juga jika kita bandingkan dengan bulan sebelumnya di Agustus 2020, di mana total kunjungan Wisman ke Indonesia mencapai 163.200 orang, ini juga mengalami penurunan begitu ya sebesar 5,94% secara month to month atau secara bulanan. Dan jika kita lihat data yang ada begitu yang juga dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik terkait data ini, Kepala BPS Suharyanto menyatakan di mana karena pandemi COVID-19 ini masih berlangsung terutama di seluruh dunia begitu ya secara global, dan ini juga menjadi salah satu hambatan bagi wisatawan asal mancanegara untuk datang ke Indonesia karena memang di negaranya sendiri juga masih terhambat untuk melakukan perjalanan. Dan juga di Indonesia dengan tingkat kasus yang begitu tinggi akhirnya menjadi pertimbangan tentunya bagi wisatawan mancanegara untuk bisa datang ke Indonesia. Meskipun jika dilihat dari data BPS tersebut, ini BPS menyebut kunjungan wisatawan mancanegara didominasi bukan untuk kebutuhan berlibur ataupun leisure, di mana ini kunjungannya lebih ke arah bisnis dan juga ke arah pekerjaan atau misi tertentu. Jadi memang wisatawan ataupun para foreigners yang datang ke Indonesia tujuannya tidak murni untuk berlibur terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kita lihat memang jika kita harapkan ini imbasnya cukup positif bagi sektor pariwisata, ternyata dari data menunjukkan recovery dari sektor pariwisata ini sepertinya masih memerlukan jalan dan juga waktu yang panjang karena memang datanya perlahan-lahan sekali bergerak, peningkatan yang terjadi juga tidak begitu kencang sehingga memang sektor pariwisata sepertinya masih harus bersabar untuk menanti pemulihan atau recovery yang benar-benar bisa terlihat dan nyata begitu ya di lapangan. Sementara dari kunjungan wisatawan mancanegara, kita bergeser ke negara-negara asal wisatawan mancanegara terutama di bulan September 2020. Sebetulnya negara mana sih yang mendominasi wisatawan mancanegara ke Indonesia? Data dari BPS menunjukkan ini ada tiga negara utama begitu ya, di mana Timor Leste ternyata menjadi negara pertama di September 2020 dengan porsi mencapai 50%, kemudian Malaysia sebesar 35,3%, China sebesar 4,6%, dan gabungan negara-negara lainnya ini sebesar 10,1%. Dan kita lihat memang 153.000 lebih kunjungan wisatawan mancanegara pada September 2020. Timor Leste menempati posisi pertama dengan total 76.800 orang. Kemudian juga Malaysia dan Tiongkok ini masing-masing sebesar 54.200 dan juga 7.000 kunjungan. Jadi memang masih belum begitu masif ya kunjungannya jika kita bandingkan dengan tahun lalu. Sementara jika kita lihat di tahun 2019 lalu, di mana lebih dari 16 juta wisatawan mengunjungi Indonesia, ini sebetulnya menjadi potensi dan juga harapan bahwa sektor pariwisata Indonesia masih bisa berkembang lebih jauh, termasuk juga sisi investasi untuk pengembangan destinasi-destinasi pariwisata. Tapi sayang sekali kita tahu pandemi COVID-19 menjadi momok atau menjadi hambatan bagi pengembangan sektor pariwisata Indonesia karena memang akhirnya semua sektor terkena dampaknya, termasuk juga sektor pariwisata. Meskipun demikian, pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah tetap terus melakukan
melakukan sejumlah langkah, terutama untuk mengkampanyekan atau mempromosikan bahwa destinasi wisata di Indonesia terus menerapkan protokol kesehatan ataupun keamanan demi kesehatan bersama, di mana Provinsi Bali bahkan sudah ditunjuk menjadi salah satu provinsi percontohan untuk bisa kemudian mengundang kembali wisatawan-wisatawan mancanegara agar bisa lebih confident, bisa lebih percaya diri untuk bisa mengunjungi Bali, sehingga memang proyek ini perlu dilanjutkan untuk destinasi-destinasi wisata lainnya, sehingga akhirnya okupansi hotel terisi, kemudian penerbangan juga semakin ramai, dan akhirnya industrinya terutama di daerah tersebut juga bisa kembali bangkit di tengah cobaan yang cukup berat ini, pandemi COVID-19. Ya, dari langkah pemerintah itu sendiri, apakah kemudian memang sudah terlihat hasilnya dari data lainnya? Langsung saja kita coba lihat tingkat hunian kamar hotel begitu ya. Apakah kemudian cukup terisi penuh? Bagaimana kemudian okupansinya terutama pada bulan September 2020 lalu? Lagi-lagi data dari BPS menunjukkan ini pada September 2020 tingkat hunian kamar hotel sebesar 32,12%. Tapi jika kita bandingkan dengan September 2019 lalu, tingkat hunian kamar hotel masih berada di level 53,52%. Jadi secara year on year memang kita lihat ini ada penurunan kurang lebih 21,4 poin. Dan pergerakan dari tingkat hunian hotel ataupun occupancy rate ini sebetulnya terus mengalami penurunan begitu ya, sempat mencatatkan level tertinggi sebesar 32,93% pada bulan Agustus 2020. Dan dari data juga menunjukkan di mana sih atau lokasi mana atau kota mana sebetulnya yang mencatatkan occupancy rate dari sisi hotel tertinggi. Ternyata data menunjukkan dua provinsi, pemirsa, ini ada Kalimantan Timur dan juga Lampung yang menjadi tingkat okupansi tertinggi, di mana pada bulan September di Kalimantan Timur ini mencapai 51,19%. Ini artinya hampir setengah, lebih dari setengah bahkan ya, okupansi hotel sudah terisi. Sementara jika kita lihat angka ini mengalami kenaikan sebesar 12,09 poin dibandingkan tingkat hunian pada Agustus 2020 lalu. Meskipun kita lihat memang adanya pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah, tapi ini tidak mengurangi minat wisatawan terutama domestik ternyata yang banyak mengisi tingkat hunian hotel di dalam negeri. Dan jika kita lihat Kalimantan Timur sebagai nomor satu begitu ya tadi antara Kalimantan Timur dan juga Lampung dengan tingkat hunian hotel tertinggi, ternyata memang hunian hotelnya didominasi oleh berbintang 4 begitu ya, di mana raihan okupansinya ini sebesar 55,66% dan disusul oleh hotel berbintang 2, 3 dan juga 5. Sementara jika kita lihat ini dominasi wisatawan asing yang datang ke Kalimantan Timur ternyata masih dari kawasan Asia Tenggara, di mana 100% di September 2020 ini wisatawan masih belum jauh-jauh dari Asia Tenggara, sehingga memang akhirnya tingkat hunian masih cukup terisi, ditambah dengan wisatawan domestik yang tentunya Anda juga termasuk mungkin ya menyumbang okupansi rate hotel pada September lalu karena mungkin sudah bosan begitu ya di rumah, akhirnya memilih staycation untuk ke sejumlah hotel. Nah, dari okupansi rate hotel sendiri, data apa lagi sih yang bisa kita lihat bahwa sektor pariwisata sebetulnya sudah bisa menjadi satu tumpuan begitu ya bagi perekonomian nasional? Kita lihat bagaimana penumpang pesawat udara. Apakah kemudian penumpang pesawat udara juga mengalami perkembangan atau pertumbuhan? Kita lihat di grafis berikutnya, di mana ini penumpang pesawat penerbangan domestik dan juga internasional. Kita bagi dua. Kita ke yang pertama, penumpang pesawat domestik, di mana di September 2019 lalu ini 6,16 juta penumpang. Kemudian di September 2020 sebesar 1,89 juta penumpang. Ini terjadi penurunan cukup dalam, 69,29%. Sementara dari sisi internasional kita lihat juga penurunannya tidak kalah dalam, pemirsa, bahkan hampir mencapai 100%, di mana di September tahun lalu 1,59 juta penumpang ini tercatat, sementara di September 2020 jauh sekali hanya 34.000 penumpang. Jadi penurunannya begitu drastis. Inilah mengapa akhirnya sejumlah maskapai menyatakan ataupun mengalami keberatan terutama dari kondisi keuangan begitu ya di tengah pandemi COVID-19. Dan jika kita lihat memang di penerbangan domestik ini memburuk usai Agustus lalu, jumlah penumpang domestik ini hampir menembus 2 juta orang, sementara dari internasional ini memang masih belum menunjukkan recovery atau improvement yang begitu baik, sehingga diharapkan memang nantinya wisatawan asing masih berani untuk melakukan wisata ke Indonesia seiring dengan langkah pemerintah yang tentunya semakin menggencarkan atau mengkampanyekan protokol kesehatan di destinasi-destinasi wisata. Ya, itu dia tadi pemirsa data-data terkait dengan perkembangan dari okupansi hotel, kemudian juga
penumpang dan juga wisatawan hingga September 2020. Lagi-lagi jika Anda ingin berlibur dengan tenang, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan begitu ya selama masa berlibur dan tentunya tetap jaga kesehatan. Ya pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam IDX Precision Closing.